Dokumen akan saya bacakan dimulai dari 3, 2, 1. Saya Sani Amelia Vega sebagai Prime Minister mendukung bahwa sidang ini percaya bahwa Indonesia akan memiliki sistem politik yang lebih baik dengan sistem dua partai politik. Di dalam mosi terdapat dua kata kunci, yaitu sistem politik dan dua partai politik. Pada kata kunci pertama, sistem politik, saya akan menjelaskan bahwa sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan antar negara. Yang kata kunci kedua adalah dua partai politik. Adalah sebuah sistem di mana dua partai politik utama mendominasi politik pada sebuah pemerintahan. Salah satu dari dua partai politik tersebut biasanya memegang suatu mayoritas di dalam legislatur dan biasanya disebut sebagai partai pemerintah atau mayoritas, sementara yang lainnya adalah partai oposisi atau minoritas. Di seluruh dunia, istilah tersebut memiliki esensi yang berbeda. Contoh penganutnya adalah Amerika Serikat, Jamaika, dan Malta. Sistem dua partai politik mendeskripsikan sebuah aransemen di mana hampir seluruh pejabat yang terpilih berasal dari dua partai politik utama, dan partai-partai ketiga jarang memenangkan kursi manapun dalam legislatur. Dalam aransemen semacam itu, sistem dua partai politik merupakan hasil dari berbagai faktor seperti pemenang mengambil keseluruhan peran pemilihan. Dewan Juri yang terhormat, kenyataannya Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor 10 tahun 1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditunjukkan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen atau perorangan. Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, Parkindo, PSI, Partai Katolik, dan IPKI. Berikut saya jelaskan sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem multipartai banyak dipraktikkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami sistem distrik. Konsekuensi sistem multipartai tidak hanya mempengaruhi mekanisme dan efisiensi pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah di DPR atau DPRD, Dewan Juri yang terhormat, melainkan juga birokrasi pemerintah yang harus dipegang oleh banyak orang, representasi dari partai politik yang menang di dalam pemilihan umum, wakil-wakil rakyat yang memenang dalam pemilihan umum, yang duduk di legislatif, dan pemerintah akan memperjuangkan aspirasi para pendukungnya yang sangat bervariasi. Di antara dampak sistem multipartai yang penting untuk dicatat adalah keharusan pembentukan pemerintahan koalisi atau governing coalition yang dalam praktik di masa lalu banyak menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan strategik karena mempertimbangkan banyak faktor. Pada era demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1955 sampai dengan 1959, betapa sering terjadi pergantian kabinet, sehingga instabilitas pemerintah itu menyebabkan peluang untuk melaksanakan pembangunan yang terabaikan. Sejak zaman Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967, partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Oleh pemerintah yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Pada pemilu pertama di masa Orde Baru tahun 1971 terdapat 10 partai politik. Lebih jauh, pandangan dan analisis ahli ilmu politik mengingatkan pula bahwa sistem multipartai yang dipakai sebagai sarjana modernisasi masyarakat di negara sedang berkembang relatif menumbuhkan instabilitas daripada di negara yang menganut sistem dua partai. Pada hakikatnya, Dewan Juri yang terhormat, sistem multipartai itu tidak banyak berbeda dengan tiadanya partai di dalam masyarakat. Dampak dari sistem multipartai adalah kepentingan apa dan siapa yang diperjuangkan di parlemen pemerintahan. Undang-undang dasar memasukkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, atau negara. Jelas yang pertama diperjuangkan adalah kepentingan politik anggota.
Dari sosiologi politik, hal itu berarti urusan masyarakat, bangsa, dan negara dinomorduakan. Pertanyaan yang menggelitik adalah apakah yang berbeda dari DPR dan DPRD itu wakil partai politik atau wakil rakyat. Organ negara tersebut jelas bernama Dewan Perwakilan Daerah, bukan Dewan Perwakilan Partai, yang berarti mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sekian argumen dari saya. Terima kasih.